Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak, semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alan Nugroho dari kelas E3. Saya mau menjelaskan tentang komunikasi dan pembangunan publik, peran komunikator dalam membangun partisipasi publik. Dalam pembangunan sosial, komunikasi memegang peran yang sangat penting. Bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi bagaimana pesan itu bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut terlibat. Fenomena Pandawara Group menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi publik bekerja secara efektif melalui media sosial. Pembangunan sosial mencakup banyak aspek, misalnya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan sosial. Namun semua itu tidak akan berhasil tanpa partisipasi dari masyarakat. Disinilah komunikasi publik berperan sebagai penghubung antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas. Misalnya nih ada Pandawara Group. Pandawara Group adalah sekumpulan anak muda yang aktif mengampanyekan kebersihan lingkungan melalui TikTok dan Instagramnya. Melalui video-video mereka, bukan hanya informasi yang disampaikan, tapi juga ajakan langsung untuk bertindak. Mereka berhasil mengubah masalah lingkungan menjadi gerakan sosial yang viral dan berdampak nyata. Pandawara menggunakan storytelling visual dalam strateginya, mulai dari tampilan sebelum dan sesudah pembersihan, musik emosional, hingga narasi yang menggugah empati. Konsistensi unggahan dan pemilihan media yang tepat membuat pesan mereka menyebar. Tidak hanya itu, mereka juga berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan agen perubahan yang menghubungkan masyarakat, komunitas sosial, dan pemerintah. Hasilnya, partisipasi publik meningkat drastis. Banyak orang yang awalnya hanya melihat video, kemudian ikut turun langsung ke lapangan. Kredibilitas dan keaslian Pandawara menjadi faktor utama yang membuat masyarakat mau terlibat. Media sosial menjadi pintu masuk menuju aksi nyata di dunia nyata. Dua faktor utama keberhasilan Pandawara ada di faktor pertama, faktor internalnya seperti konsistensi dan keaslian peran.
serta faktor eksternalnya seperti dukungan komunitas dan liputan media. Meski begitu, masih ada hambatan seperti keterbatasan akses daerah dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat. Jadi kesimpulannya, Pandawara Group membuktikan bahwa komunikator memiliki peran besar dalam pembangunan sosial. Dengan strategi yang tepat, pesan yang emosional, dan pendekatan yang partisipatif, komunikasi mampu menggerakkan masyarakat untuk menciptakan perubahan nyata. Lalu media sosial bukan hanya tempat berbagi, tapi juga alat pemberdayaan. Terima kasih.